18. Tendril merupakan struktur menjulur pada tumbuhan yang umumnya berfungsi dalam membantu ekspansi area pertumbuhan pucuk. Anda berhasil mengamati dua tendril dari spesimen tumbuhan yang berbeda, yakni Momordica balsamina dengan kode A1 dan Passiflora caerulea kode A2, dan hasil pengamatan berupa sayatan melintang tendril setiap spesimen ditunjukkan sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada dua tipe tanaman. Yang diamati itu adalah struktur tendril atau penonjolan perluasan ke arah pucuk yang biasanya kita sebutnya kayak sulur gini. Nah, ini ya sulur yang melingkar-lingkar ke arah atas. Oke, di sini kita ada gambar sayatannya dan di sini ada beberapa huruf. Kita identifikasi dulu strukturnya beberapa. Dari yang B1 dulu. Nah, di B1 ini kelihatan kalau dari bentuk grossnya atau kasarannya ini merupakan struktur daun karena dia bentukannya agak nggak beraturan gini ya. Biasanya kalau batang atau akar yang umumnya ada dimasukkan ke soal sayatannya itu bentukannya bulat, rapi. Tapi kalau dia agak nggak beraturan kayak gini ya biasanya itu struktur lain ya. Contohnya salah satunya adalah daun. Dan kemudian di sini kita bisa identifikasi ada pembuluh vaskularnya. Kemudian di sini untuk yang huruf Z ini kemungkinan dari mesofilnya ya, parenkimnya. Oke, itu aja yang bisa kita coba identifikasi. Kalau untuk V, Y sama W ini mungkin nanti kita identifikasi belakangan ya, agak sulit dibedain. Nah, kemudian di sini untuk sayatan yang di B2, sini kelihatan kalau di sini merupakan sayatan batang. Pertama bentukannya dia melingkar, kemudian di sini jejas dari pembuluh vaskularnya, xilem dan floemnya bentuknya tertata ya, membentuk lingkaran. Sini juga ada, tapi kayaknya di sini kena pewarnaan ya, makanya dia agak lebih tebal. Tapi di sini kelihatan ya, huruf R ini merupakan pembuluh vaskular antara xilem atau floem. Kemudian di huruf Q ini bagian parenkimnya, empulur lah kalian bisa bilang, tapi ini merupakan bagian parenkim dari si batang. Kemudian di bagian P ini ada gambar karena ini merupakan diberikan asam hidroklorat fluoroglikinol, di sini biasanya dia dapat mendeteksi atau mewarnai struktur lignin ya, struktur yang mengandung lignin. Dan di sini tampak adanya penebalan warna yang menandakan bahwa struktur yang ditunjuk oleh huruf P ini yang ada terpulas ungu ini dia banyak mengandung lignin. Berarti dia itu antara ya sesuai dengan kemampuan lignin ya, merupakan jaringan penyokong dia nih yang di huruf P ini, antara kolenkim atau sklerenkim. Tapi kalau kita bahas terkait lignin, umumnya ini merupakan struktur sklerenkim yang di huruf P ini. Dan kemudian di sini ada huruf S. Huruf S ini di bagian permukaan dia merupakan struktur meristem. Ada epidermis, lalu di bawahnya ada meristem yang nanti dia akan aktif membelah. Oke, bedanya meristem nanti biasanya dibandingkan dengan sklerenkim. Kalau meristem masih aktif membelah, sementara sklerenkim itu sudah matur, jaringan penguat yang sudah tidak aktif membelah lagi. Oke, itu aja yang bisa kita identifikasi ya. Huruf Z tadi ada mesofil, P tadi ada sklerenkim, Q tadi ada parenkim, xilem dan floem di huruf R, dan di S ada epidermis dan juga meristem. Kita masuk ke pernyataan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Berdasarkan struktur yang ditunjuk oleh huruf Z dan R, dapat disimpulkan bahwa tendril kedua tumbuhan merupakan hasil modifikasi perkembangan organ batang. Sini jawabannya salah. Kita udah coba identifikasi tadi ya, kalau berdasarkan persebarannya yang gambar B1 ini dia khas pada daun ya kalau dari persebaran vaskulernya. Dan kemudian di sini juga ada tampak struktur mesofil serta bentukan kasarnya di sini yang menyerupai daun. Jadi di sini jawabannya salah karena yang B1-nya daun, sementara B2-nya yang kayak udah kita bahas tadi, kita coba identifikasi merupakan struktur dari gambaran struktur batang. Jadi persebaran xilem floemnya, meristem, kemudian kolenkim dan sklerenkimnya. Jadi dia struktur yang ditunjuk oleh huruf Z dan R ini menunjukkan bahwa kedua tumbuhan ini merupakan hasil modifikasi dari perkembangan organ yang berbeda, yaitu daun dan juga batang. Sehingga salah kalau dibilang dari organ batang keduanya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang B. Pada sayatan melintang tendril P caerulea, berarti gambar B2,
Sisi dengan struktur P memiliki aktivitas pembelahan sel yang lebih tinggi dibandingkan sisi seberangnya. Oke, ini juga jawabannya salah. Kenapa demikian? Kayak yang udah kita coba bahas tadi, di sini gambar P itu merupakan struktur yang mengandung banyak lignin, yaitu sklerenchyme. Sklerenchyme itu sudah matur atau sudah dewasa dan tidak mengalami pembelahan lagi, tidak aktif membelah. Nah, sementara pada sisi seberangnya dari seberang P, anggap aja ini kita bagi dua ya, tengah P ini sudah tidak aktif membelah, sementara di seberang P ini di antara xilem dan phloem itu ada banyak jaringan meristem, yang dimana jaringan meristem tersebut sini ya masih aktif untuk membelah. Jadi di sini jawabannya salah. Harusnya struktur P itu punya aktivitas sel yang lebih rendah karena dia sudah matur, tidak aktif membelah lagi. Sementara sisi seberangnya baru punya aktivitas yang lebih tinggi, aktivitas pembelahan sel yang lebih tinggi. Nah, kenapa dia beda sebelah kayak gini? Itu karena kita balik lagi, struktur yang ditunjuk itu struktur apa? Struktur yang ditunjuk adalah struktur tendril atau yang membentuk seperti sulur ini. Yang dimana kalau kita perhatiin, dia nantinya akan mutar ke satu arah, sehingga dia perlu dari dua sisi batangnya itu, salah satu sisi harus mengalami pembelahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi lainnya, sehingga nantinya kalau kita balik ke gambar ini, dia akan tumbuh ke arah sisi kanannya aja. Nih, menyebar ke kanan, terus tumbuh sisi kanannya, sementara sisi kirinya tetap intak, tidak tumbuh, sehingga dia bisa membentuk struktur seperti sulur ini. Jadi satu sisi yang aktif membelah, sisi lainnya mempertahankan bentukannya. Jadi di sini jawabannya salah ya. Sisi P ini dia ngandung lignin, kelihatan dari pewarnaannya terpulas lebih tebal, sehingga dia umumnya sklerenchyme, jaringan penyokong yang udah kuat dan tidak aktif membelah lagi. Sementara di sisi seberangnya, di sini masih banyak jaringan meristem, sehingga dia akan aktif lebih banyak untuk membelah, melakukan pembelahan sel. Jadi jawabannya salah. Terbalik ya. C. Sel-sel pada struktur W dan P dan S sudah tidak memiliki kemampuan membelah lagi. W tadi kita belum mampu buat identifikasi. P tadi merupakan struktur sklerenchyme yang udah tidak bisa membelah lagi, jadi jawabannya masih benar, tapi di sini ada S. S itu struktur bagian terluar ya, sekitaran di korteks, dan di sini di bawahnya itu masih ada di antara korteksnya itu juga masih ada banyak sel-sel meristem. Jadi dia masih aktif untuk melakukan pembelahan. Jadi kalau dikatakan WP dan S sudah tidak memiliki kemampuan membelah, jawabannya salah ya. WP mungkin udah enggak, tapi S itu masih mampu untuk membelah. Yang terakhir, D. Sel-sel pada struktur Q memiliki vakuola berukuran besar. Ini jawabannya benar. Di Q ini merupakan jaringan parenkim, dan kalau dari secara histologis kasaran gambaran di sini itu dia tergolong besar, sehingga kemungkinan pada bagian sel-sel pada struktur Q ini dia nantinya akan memiliki vakuola yang berukuran besar. Jadi jawabannya benar. Salah, benar.